Kau baik-baik saja kan? Zeva menatap Kenzo dengan lekat. Iya, tentu saja. Tangan Kenzo bergetar. Lalu kenapa kau tidak bisa membuka pintu rumahmu sendiri? Zeva memberi tatapan tajam kepada Kenzo. Mereka sudah berdiri di luar sana selama 5 menit. Karena Kenzo tidak kunjung berhasil membuka pintu rumahnya sendiri. Kenzo malu mengatakannya. Ia sangat gugup sampai tidak bisa mengendalikan getaran di tangannya. Itu membuat kunci tidak bisa masuk dengan baik. Kau yakin itu kuncinya? Tanya Zeva. Iya. Kemari kan? Zeva mengambil kunci dari tangan Kenzo lalu membuka pintu. Bisa tuh. Zeva terheran saat dia bisa membuka pintu dengan mudah. Masuklah. Kenzo mendorong pelan punggung Zeva agar masuk ke dalam. Ada apa dengannya? Jangan bilang. Zeva baru menyadari itu. Kau bisa tidur di kamarku, ujar Kenzo. Kau akan tidur di mana? Ruang tamu? Di atas sofa kecil itu? Tubuhmu tidak akan muat. Aku saja yang tidur di sofa. Masa aku membiarkan seorang gadis tidur di sofa di saat aku tidur nyaman di ranjang? Tanya Kenzo. Lalu, kau ingin aku tidur nyenyak di ranjang saat pemilik rumah kesulitan tidur di sofa? Zeva melipat kedua tangannya. Aku tidak akan kesulitan. Kau pernah tidur di sofa sebelumnya? Tidak. Kenzo menggeleng pelan. Ia hanya tinggal sendiri. Ranjangnya pun masih sangat bagus. Aku tidak mau adu bacot lagi. Zeva mendorong Kenzo agar masuk ke kamarnya. Aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kenzo membalikkan badan, mencekal pergelangan tangan Zeva dengan kuat. Zeva meringis pelan. Maafkan aku. Kenzo panik. Dia tidak sadar melakukannya terlalu kuat. Dia memeriksa pergelangan tangan Zeva yang sedikit memerah. Tidak. Kenzo merasa sangat bersalah. Sudahlah, ini hal yang kecil. Zeva terkejut saat dia meringis karena hal kecil. Tidak, sebenarnya dia terkejut karena Kenzo memiliki kekuatan sebesar itu. Kalau dilihat lagi, anak ini memiliki otot yang bagus. Tubuhnya juga kekar dan terbilang agak tidak normal untuk ukuran anak SMA. Kemudian, Zeva mengingat tubuhnya juga tidak normal untuk ukuran gadis berumur 17 tahun. Bagaimana tidak? Zeva memiliki otot yang bagus untuk ukuran seorang gadis. Pukul aku. Apa? Zeva tersadar dari pikirannya saat Kenzo berkata seperti itu. Pukul aku sekarang, ujar Kenzo. Kenapa aku harus memukulmu? Tanya Zeva. Karena aku sudah menyakitimu. Sudah kubilang, ini hanya hal kecil. Terlihat menyakitkan. Aku memiliki tubuh yang kuat, tubuhku tidak mudah kesakitan dan bisa menahan rasa sakit dengan baik. Tadi kau kesakitan. Ya, itu... Zeva ragu mengatakan Kenzo yang terlalu kuat. Cukup Kenzo, ini sudah sangat larut, aku ingin tidur. Zeva menguap walau dia tidak mengantuk. Dia hanya ingin mempercepat penyelesaian masalahnya. Tidur di ranjang, ujar Kenzo. Masih saja. Apa tidak sekalian kita tidur bersama? Tanya Zeva. Tidur bersama? Kenzo terkejut. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau tidak pernah tidur bersama temanmu? Oh, Zeva sadar dia salah bicara. Dia lupa Kenzo hampir tidak memiliki teman. Tidak, mungkin Kenzo memang tidak memiliki teman di masa lalu. Apa kau tidak masalah? Tanya Kenzo. Apanya? Tidur bersamaku. Aku ini laki-laki. Lalu, aku sering tidur bersama Zafi, Maxim, Gio, dan ayahku, ujar Zeva. Ini hal yang berbeda. Kenzo memerah. Kita hanya perlu berbaring dan tidur. Zeva menarik tangan Kenzo. Ia mendorong remaja itu untuk berbaring di kasur lebih dulu. Kemudian Zeva melompat, membuat kasurnya sedikit bergoyang. Ranjangmu sangat empuk. Zeva mengambil salah satu bantal. Ia mulai berbaring mencari posisi yang bagus. Kenzo mencoba menjaga jarak, namun karena tempat tidurnya itu kecil, mereka harus menempel satu sama lain. Jangan seperti itu. Zeva menarik Kenzo agar lebih dekat dengannya. Tidak perlu malu, anggap aja aku seperti saudarimu sendiri, ujar Zeva. Kau benar-benar tidak kenal takut ya? Iya. Bagaimana jika aku menerkammu? Tanya Kenzo. Kau menerkamku? Zeva tertawa keras. Kenapa tertawa? Tanya Kenzo. Lucu aja, membayangkan seseorang sepertimu mencoba menerkamku. Itu tidak akan terjadi. Kenapa kau berpikiran seperti itu? Kenzo, kan kau terlalu polos. Kau bahkan tidak bisa mengendarai sepeda motor. Bagaimana kau akan mengendarai wanita? Zeva tersenyum. Sedetik kemudian, Kenzo mengubah posisinya. Remaja itu telah berada di atas Zeva, meletakkan kedua tangannya di sisi kepala Zeva. Wajahnya di depan wajah Zeva, membuat Zeva terdiam seketika.
Zeva, apa orang yang tidak bisa menggunakan sendok dan garpu tidak bisa makan? Tanya Kenzo. Tidak, mereka bisa memakai tangan mereka, ujar Zeva. Benar, lalu dari mana kau tahu? Orang yang tidak bisa mengendarai sepeda motor tidak akan bisa mengendarai wanita. Kenzo tersenyum kecil. Zeva tidak menjawab. Senyuman yang diberikan Kenzo membuatnya gugup, ditambah posisi mereka saat ini membuat jantung Zeva berdetak lebih kencang dan tubuhnya memanas. Kau harus berhati-hati pada laki-laki, Zeva. Sebagian dari kami adalah bajingan. Kenzo mengelus pipi Zeva dengan jari telunjuknya, membuat Zeva merasakan sensasi aneh seperti aliran listrik dan kupu-kupu di perutnya. Kenzo langsung terjatuh dari atas ranjang setelah Zeva menghantam perutnya dengan kuat. Maaf, refleks. Zeva melihat kondisi Kenzo. Tidak apa-apa, terima kasih. Kenzo meringis dan merasa malu. Jika Zeva tidak memukulnya, dia pasti akan melakukan hal kurang ajar yang lebih daripada itu. Aku tidur duluan, selamat malam. Zeva menutupi tubuhnya dengan selimut dan memejamkan matanya. Dia merasa sangat malu saat Kenzo melakukan hal itu kepadanya dan saat dia memukul Kenzo karena refleks. Oh, kau kembali. Kupikir kau akan menginap di rumah Lian. Maxim menatap Zafi yang berjalan masuk ke dalam rumahnya. Saat melihat Maxim ada di ruang tamu sedang memainkan PS, Zafi menatap remaja itu dengan wajah datar. Bagaimana kau bisa, Mas? Tidak usah dijawab. Zafi membaringkan tubuhnya di sofa. Kenapa tidak menginap? Ini kesempatanmu berduaan bersama Lian, ujar Maxim tanpa menoleh. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, aku tahu kau tertarik pada Lian. Itu tidak benar. Berhenti mengelak. Kalau begitu, katakan padaku, sejak kapan aku tertarik kepadanya? Tanya Zafi. Sejak tadi. Zafi tidak memberikan balasan lain, membuat senyuman kemenangan muncul di wajah Maxim. Dia menyukai Gio, ujar Zafi. Tidak, kau hanya mengatakan itu untuk menghentikan dirimu tertarik kepadanya. Aku tidak yakin. Aku yakin, Lian sudah mengatakan kalau dia tidak memiliki perasaan seperti itu kepada Gio, iya kan? Maxim melirik Zafi. Dari mana kau tahu itu? Seorang Toretto harus tahu cara berpikir yang baik. Maxim kembali menatap layar televisi. Kalau kau mau menyukainya, kejar aja, ujar Maxim. Mudah bagimu mengatakannya. Kau khawatir ditolak? Aku malah khawatir kalau kami pacaran. Kenapa? Kau bilang seorang Toretto harus memiliki cara berpikir yang baik. Masa begitu saja tidak tahu? Zafi berdeci. Kan diriku masih belum sempurna. Katakan saja kau bodoh. Oh, ayolah. Kalau aku dan Lian pacaran, hubungan kami akan berubah secara otomatis. Aku dan Lian biasa menyelesaikan permasalahan dengan pembicaraan. Tapi aku tidak yakin kami akan melakukan hal yang sama saat kami berpacaran. Aku bisa saja menjadi bocah bodoh yang posesif dan menjadi pacar terburuknya. Lalu saat kami putus, kami tidak bisa lagi menjadi sahabat yang baik. Kami akan bersikap seolah-olah kami tidak kenal satu sama lain, ujar Zafi. Yang kau katakan ada benarnya juga sih, kau kan tolol. Maxim mengganggu. Bukan itu masalahnya bodoh, kau tidak paham intinya. Zafi merasa kesal. Udahlah Zafi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku yakin kalian berdua bisa menjadi pasangan yang baik. Hubungan kalian akan berubah, tapi tidak sampai seperti itu. Kalian hanya akan saling cemburu. Kupikir itu imut. Kalian akan mendukung satu sama lain, seperti apa yang kalian lakukan sekarang. Mama bilang, kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi yang baik. Jika kalian mau membuka diri dan bicara, aku yakin tidak akan ada masalah. Tentu saja, tidak semuanya harus diungkapkan. Kau masih bisa menyimpan rahasia, seperti koleksi video birumu itu. Maxim tersenyum. Iya, Tunggu. Zafi menatap Maxim dengan wajah terkejut. Kak, kau dari mana kau? Zafi terkejut karena Maxim mengetahui salah satu rahasianya. Tidak usah malu, Zafi. Kita adalah remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Rasa penasaran sangat wajar muncul, apalagi yang berhubungan dengan celetuk Maxim. Ini luar negeri ya, diingat. Kalau di Indonesia, beda ceritanya. Lanjut. Kau juga. Iya, aku punya satu folder dengan 700 video. 700? Zafi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Orang macam apa yang mengoleksi 700 video dalam satu folder? Itu baru satu. Maxim pasti memiliki lebih banyak itu. Berapa yang kau miliki? Tanya Zafi. Sekitar 9 folder. Bayangin gilanya Maxim coba. Bajingan gila.
Apa kau menonton itu setiap hari? Ya, malam Jumat aja. Goblok. Zafi ingin mengumpat lagi, tapi dia takut menghabiskan malam berikutnya dengan mengumpat. Sialan kau, Maxim. Kau benar-benar menipu seseorang dengan wajah polos tak bersalahmu itu. Zafi mengusap wajahnya. Memangnya aku terlihat polos? Maxim menunjukkan wajah polosnya. Wajah penipu yang luar biasa. Zafi beranjak dari ruang tamu menuju kamarnya. Begitu menyalakan lampu, Zafi melihat seseorang berbaring di atas ranjangnya, Gio. Remaja itu tertidur lelap tanpa atasan. Dia juga menyalakan AC yang membuat udara sangat dingin. Kenapa bajingan ini ada di sini? Aku yang membawa Gio kemari. Dia langsung masuk ke kamarmu begitu kami tiba. Maxim berteriak dari ruang tamu. Gio? Zafi menggoyangkan tubuh Gio. Ia bisa merasakan dingin di permukaan kulit Gio yang tidak dilindungi oleh pakaian. Kenapa dia bisa bertahan di situasi seperti ini? Hei, bangun, aku mau tidur. Zafi menepuk-nepuk punggung Gio. Remaja itu tidak bergerak sedikit pun. Baiklah, tetap di sini dan mati kedinginan. Zafi keluar dari kamarnya menuju ke kamar Zeva. Zafi tidak mau tidur dengan Gio, karena ranjangnya hanya muat untuk satu orang. Berbeda dengan ranjang Zeva yang besar. Besok aku harus membeli ranjang baru. Zafi membuka pintu kamar Zeva. Zeva? Zafi menyalakan lampu, dia mengerutkan dahi karena tidak menemukan saudarinya ada di sana. Kenapa? Kemana dia? Tosorba. Zafi terbaring di kasur Zeva. Oh, aku lupa mengatakannya kepadamu. Tadi Zeva pergi bersama Kenzo. Teriakan Maxim membuat kedua mata Zafi yang baru tertutup sebentar lagi terbuka lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zeva pasti menginap di rumah Kenzo, ujar Maxim. Menginap? Zafi turun dari ranjang. Apa yang tidak perlu dikhawatirkan? Ini sangat meresahkan. Kau mau kemana? Tanya Maxim saat melihat Zafi kembali memakai jaketnya. Mencari Zeva. Jangan khawatir. Tentu saja aku harus khawatir. Saudariku tidur di rumah orang lain dan itu seorang laki-laki. Bagaimana kalau bajingan itu melakukan apa-apa pada Zeva? Kau mau bertanggung jawab? Ujar Zafi. Hahaha. Mendengar perkataan Zafi, Maxim tertawa keras. Kenapa kau tertawa? Zafi heran. Kau khawatir Kenzo akan melakukan hal buruk pada Zeva. Zeva lah yang akan melakukan sesuatu kepada Kenzo. Maxim tertawa. Oh, benar juga. Kenzo juga tidak terlihat seperti orang jahat, hanya seorang playboy yang menyebalkan. Tapi bagaimana kalau Kenzo adalah mata-mata? Oh tidak, itu tidak mungkin. Zafi ingat saat mereka mampir ke restoran keluarga Gio. Kenzo bergetar setelah dia memenangkan pertarungan dengan Boy. Orang seperti itu tidak akan jadi mata-mata. Kalaupun iya, dia akan ketahuan dalam satu hari. Kau tidak jadi ke sana? Maxim menatap Zafi yang sedang melepaskan jaketnya. Tidak, Zafi melempar jaketnya ke sofa. Kupikir kau akan melakukan hal gila seperti datang ke rumah Kenzo membawa Zeva lalu membakar rumahnya, ujar Maxim. Aku memang ingin melakukan itu, namun itu sama saja dengan Zafi tidak mempercayai Zeva. Zafi sadar kalau dia terlalu posesif dengan saudarinya. Dia tidak suka saat Zeva didekati laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Dia selalu kesal kalau ada seorang yang menggoda Zeva. Sama seperti ayahnya, tapi apa yang dia lakukan bisa membuat Zeva tidak nyaman. Tidak mungkin selama ini Zeva sudah merasa tidak nyaman, namun ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa untuk tidak memperpanjang masalah. Walau begitu, ya tetap aja. Kenzo belum lulus ujianku, dan juga ujian ayah mereka. Marcelo meletakkan kacamatanya, dia mengusap pelan kedua mata yang telah terasa sangat lelah. Bahkan di saat libur seperti ini, dia masih harus bekerja. Anak-anakku, cepatlah besar dan ambil alih pekerjaanku. Marcelo tidak sabar untuk pensiun. Permisi, Tuan Aguero. Marcelo menatap asistennya yang berjalan mendekat membawa beberapa buah dokumen lainnya. Masih ada lagi. Kupikir aku sudah menyelesaikan semuanya, ujar Marcelo. Anda baru menyelesaikan 30%, Tuan Aguero. Apa? Marcelo merasa kedua matanya berkedut. Ini aneh. Sebanyak ini baru 30%. Marcelo menatap tumpukan dokumen yang sudah selesai ia periksa. 15 tahun yang lalu, semua itu adalah 100%, ujar asisten Marcelo. Benar. Marcelo membuka salah satu dokumen dan mulai memeriksanya. Aguero besar dengan cepat, ujar Marcelo. Kurang dari 20 tahun adalah waktu yang sangat cepat untuk menguasai setengah wilayah Amerika. Aku jadi khawatir dengan anak-anakku, ujar Marcelo.
Tuan dan Nona pasti bangga pada Anda, Tuan. Sebaliknya, mereka akan marah karena aku menurunkan banyak pekerjaan pada mereka. Marcelo tersenyum geli. Apa Anda telah memutuskan penerus berikutnya? Pertanyaan asisten membuat Marcelo meletakkan penanya. Menurutmu siapa yang akan memimpin Aguero? Marcelo menatap asistennya. Anda memberikan pertanyaan yang berat, iya kan? Marcelo tersenyum kecil. Para petinggi akan mendesak Anda untuk memilih tuan muda, ujar asisten. Aku sangat tahu. Saat mereka melihat Zeva dan Xavi, mereka pasti langsung menyimpulkan sesuatu. Mereka melihat Xavi sebagai calon pemimpin Aguero di masa depan. Sedangkan Zeva sebagai calon menantu yang kuat. Kau tahu apa alasannya? Karena Tuan adalah laki-laki dan Nona adalah perempuan. Benar. Banyak orang dengan berpikiran kolot. Marcelo melirik sebuah foto di meja kerjanya. Itu adalah foto selfie Zeva dan Xavi yang ia cetak. Tuan Aguero, ada apa? Marcelo tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi setelah melihat raut wajah asistennya. Pria itu mendengar kabar yang disampaikan bawahan Aguero lain melalui earpiece. Ada kabar tentang Nona Zeva. Asisten terlihat ragu untuk mengatakannya. Tidak apa, katakan aja. Bisakah Anda berjanji untuk tidak akan melemparkan pena ke arah saya? Iya. Nona Zeva menginap di rumah teman laki-lakinya. Mereka hanya berdua. Sebuah penghapus melesat di sisi kanan kepala asisten Marcelo. Tuan, asisten Marcelo menghela nafas. Marcelo benar-benar berjanji tidak melempar pena. Ngomong kosong macam apa itu? Putriku menginap di rumah laki-laki dan mereka hanya berduaan. Marcelo merasa marah. Haruskah saya mengirimkan orang ke sana untuk menjemput Nona? Tanya asisten. Tidak perlu. Marcelo berusaha menenangkan diri. Biarkan aja. Perkataan Marcelo membuat asistennya terkejut. Bagaimana dengan mengirim mata-mata untuk mengawasi anak itu? Tanya asisten. Itu juga tidak perlu. Asisten Marcelo semakin terkejut. Padahal dia sudah bersiap mengirim 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi remaja rendahan yang telah mendekati putri keluarga Aguero. Aku sedang belajar membiarkan putriku membuat keputusannya sendiri. Biarkan Zeva melakukan apapun. Aku ingin melihat dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jangan melaporkan hal ini lagi. Jika anak itu memang spesial, aku yakin Zeva sendiri yang akan menceritakannya kepadaku. Ujar Marcelo. Baik, Tuan Aguero. Walau di depan Marcelo berkata seperti itu, hatinya tetap tidak bisa tenang. Putriku, kau selalu bisa mengejutkanku. Kenapa bengong? Ayo berangkat. Zeva menepuk bahu Kenzo. Oh iya. Kenzo mengikuti langkah kaki Zeva. Aku masih ngantuk. Zeva mengucap kedua matanya. Gadis itu memakai pakaian Kenzo yang kebesaran di tubuhnya. Zeva, apa? Tidak jadi. Katakan, apa tidurmu nyenyak? Nyenyak, walau tubuhku sakit. Zeva merasa sakit di punggung dan lehernya karena dia tidak bisa bergerak bebas dan salah posisi. Haruskah aku menyewa rumah yang lebih besar dan mencari ranjang yang lebih luas? Tanya Kenzo. Tidak perlu, aku sudah memiliki itu. Bisik Zeva membuat wajah Kenzo memerah. Maksudmu, kau ingin aku menginap di tempatmu? Tanya Kenzo. Kalau kau mau, tapi kau tidak akan bisa tidur bersamaku. Xavi akan ribut, ujar Zeva. Kenzo hampir melupakan anak itu. Tidak usah deh. Ujar Kenzo dengan cepat. Kalau dia menginap di rumah Zeva, bukannya tidur nyenyak, dia akan bermimpi buruk karena direcoki oleh Xavi semalaman. Kau ingat pengkolan ini? Tanya Zeva. Tentu, ini tempat kita pertama kali bertemu, ujar Kenzo. Saat itu kau terlihat seperti orang sombong dan tidak mau menerima permintaan maaf. Dan kau orang jahat yang menghina orang sombong. Cie, berduaan. Zeva dan Kenzo menatap 4 orang yang menunggu mereka di jalan itu. Yang bicara tadi adalah Maxim. Dia terus tersenyum nakal ke arah Zeva dan Kenzo. Kalian sungguh tidur berduaan kemarin. Lian menatap Zeva dengan wajah memerah. Iya, kami hanya tidur. Zeva menyentil dahi Lian, gadis itu meringis sambil mengerucutkan bibirnya. Mana pakaianku? Zeva mengambil tas kain yang dibawa Xavi. Tas itu berisi pakaian untuk Zeva. Xavi juga membawa tas gendong milik saudarinya. Apa? Kenzo bertanya karena Xavi terus menatapnya dengan tajam. Kau tidak melakukan apa-apa pada Zeva, kan? Bibir Xavi ditutup oleh Zeva. Hentikan itu. Aku tidak ingin disalahkan kalau mama melihatmu babak belur, ujar Zeva. Kau jadi pilih kasih. Xavi merasa kesal, sementara Kenzo menunjukkan senyum penuh kepuasan yang membuat Xavi merasa semakin kesal. Ayo berangkat, Zeva. Xavi berteriak saat Zeva melepaskan kaos yang ia pakai di depan mereka. Apa? Kenapa?
Zeva terheran, kenapa kau membuka pakaianmu di depan umum? Zafi menghalangi tubuh Zeva agar Kenzo tidak melihatnya, sementara Kenzo sudah membalikkan badan dengan wajah memerah karena terkejut. Tempat ini sangat sepi, lagi pula aku pakai tank top kok, ujar Zeva. Tetap aja, ada banyak laki-laki di sekitarmu, balas Zafi. Siapa yang harus dikhawatirkan? Kau, Gio, Maxim. Kalian kan keluargaku. Kenzo. Tidak apa-apa, dia sudah melihatku telanjang kok. Kata-kata Zeva membuat semua orang termasuk Gio itu terkejut. Apa maksudmu? Tanya Zafi. Iya, aku sedang mandi, lalu lupa mengunci pintu, ujar Zeva dengan enteng. Bagaimana bisa kau bicara semudah ini? Zafi berteriak. Kenzo Marino! Zafi berlari karena Kenzo menarik leher pakaian remaja itu. Apa kau akan bersikap biasa aja setelah melihat tubuh saudariku? Tanya Zafi. Apa kau akan menyalahkanku sekarang? Aku baru bangun dan belum mengumpulkan nyawa sepenuhnya. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas, ujar Kenzo. Wajahmu memerah, bodoh, itu artinya kau melihat. Rambut Zafi ditarik oleh Zeva. Hentikan, ini bukan masalah besar, ujar Zeva. Zeva? Bagaimana bisa kau bersikap biasa aja? Zafi memegang kedua bahu Zeva. Zeva memang bersikap tenang dan santai, tapi tidak dengan hatinya. Adegan tadi masih terngiang-ngiang jelas di pikirannya. Dia sedang serius membersihkan tubuh dan bernyanyi. Saat Kenzo membuka pintu, mereka berduaan sama-sama membeku selama beberapa saat karena terkejut. Sebelum Kenzo menutup pintu dan berteriak, Zeva merasa sangat malu. Itu tidak sepenuhnya salah Kenzo. Dialah yang lupa mengunci pintu. Sudahlah, aku mohon. Zeva menggenggam tangan Zafi. Dia membuat ekspresi memohon yang membuat Zafi lemah. Sialan, kau benar-benar tahu bagaimana cara membuat orang lain merasa lemah. Zafi menarik tangan Zeva. Mereka berjalan lebih dulu. 3 orang lain masih diam di tempat menatap Kenzo yang merasa malu dengan tatapan mereka. Kau melakukan hal yang besar, Kenzo, ujar Maxim. Kau beruntung, tubuh Zeva sangat bagus kan? Lian tersenyum canggung. Sementara Gio hanya menunjukkan jempol dengan wajah datarnya. Apa ini? Kenapa reaksi mereka malah sesantai ini? Kenzo menepuk-nepuk pipinya sendiri mencoba menghilangkan bayangan tubuh Zeva dari pikirannya. Itu benar, tubuhnya memang bagus. Tunggu, apa yang kupikirkan? Kenzo menampar pipinya dengan kuat. Wah, Bung, kau pasti sudah gila, celetuk Maxim. Iya, Maxim berjalan melewati ketiganya. Dia pasti shock, ujar Lian. Pastilah, Maxim mengangguk. Zeva tidak bisa menolak permintaan Zafi. Remaja itu menyuruhnya untuk duduk bersamanya untuk sementara waktu, sampai situasi aman. Walau menurut Zeva itu sedikit berlebihan. Dia memang malu Kenzo melihat tubuhnya. Tapi itu bukan berarti dia tidak boleh dekat dengan Kenzo lagi kan? Ini juga salahku. Kenapa aku mengatakan kebenaran ini kepada semua orang? Jelas aja mereka shock lah. Zeva menghela nafas. Sementara itu, Kenzo yang duduk bersama Lian di bangku belakang tidak bisa fokus pada pelajaran. Dia terus memikirkan cara yang tepat untuk meminta maaf. Dia yakin Zafi pasti akan melarangnya dekat-dekat dengan Zeva. Lian mengerti apa yang dipikirkan Kenzo. Dia mengambil pensil, menulis sesuatu di lembaran kosong buku Kenzo. Tentu saja Kenzo menoleh ke sana dan membaca tulisan itu. Ada apa? Kenzo membalasnya. Kau tahu bagaimana cara meminta maaf yang tepat? Belikan Zeva es krim yang coklat. Kenzo menatap Lian sambil mengerutkan dahi. Gadis itu mengangguk kepadanya dan dengan senyuman manis di wajahnya. Percayalah padaku, tulis Lian. Kenzo sempat ragu, tapi setelah mengingat Lian adalah sahabat baik Zeva, dia akan mengikuti saran Lian. Tentu saja, semua itu tidak berjalan dengan lancar karena Zafi terus mengawasi Kenzo. Pada jam istirahat, Zafi menyeret Zeva pergi ke kantin lebih dulu daripada yang lainnya. Apa Zafi sangat lapar? Tanya Maxim dengan nada polos. Iya, dia lapar untuk memukul orang, jawab Lian. Mereka berempat menyusul saudara kembar itu ke kantin. Saat mereka sedang mengantri untuk mendapatkan makanan, mereka melihat Zeva dan Zafi sudah duduk dan makan di tempat yang cukup ramai. Begitu mereka mendapatkan makanan, tempat itu telah penuh. Maxim, Lian menyenggol lengan Maxim. Serahkan pada aku. Maxim mendekati sekelompok gadis yang sedang duduk di sebelah Zeva dan Zafi. Halo semuanya. Maxim tersenyum membuat para gadis itu tertegun dengan wajah memerah. Maaf mengganggu kalian. Aku ingin makan bersama teman-temanku di sini. Jika tidak masalah, bisakah aku dan 3 temanku mendapatkan tempat? Maxim menunjukkan wajah polos yang membuat para gadis itu tidak tega. Apapun untukmu, Maxim. Salah satunya mencolek dagu Maxim dengan nakal. 6 orang gadis berdiri dan pergi mencari tempat lain. Kenzo terkejut dengan pemandangan itu. Apa mereka terlalu bodoh? Atau memang pesona Maxim tidak sampai di mata Kenzo? Jangan difikirkan, dia memang aneh tapi populer, bisik Lian.
Tiga orang itu sengaja duduk dengan satu kursi kosong di sebelah Zeva. Saat Kenzo hendak duduk, Zafi berdiri dan menarik tangan Zeva. Kami sudah selesai makan, ujar Zafi. Zeva melirik Kenzo sebentar. Dia tersenyum canggung sebelum mengikuti Zeva. Kenzo menghela nafas dan duduk di sebelah Lian. Apa-apaan itu? Kenapa dia kekanakan sekali? Maxim kesal. Itu wajar, ujar Gio. Wajar? Maxim menatap Gio. Kalau kau ada di posisi Zafi, apa yang akan kau lakukan? Tanya Gio. Membunuh Kenzo. Jawab Maxim dengan polos. Bagus. Gio menepuk kepala Maxim. Guys, kalian kenapa sih? Yang salah kan keduanya. Lian merasa kesal. Terus, kau akan melakukan apa? Maxim menatap Lian. Mungkin menembak kedua mata Kenzo, ujar Lian. Sama aja tolol, hehehe. Lian tersenyum lebar. Mereka menjawab seperti itu karena Zeva adalah yang paling dekat dengan mereka, seseorang yang kerap lebih membela orang yang mereka sayangi. Bahkan ketika orang itu salah. Di sisi lain, Kenzo mendengarkan perkataan mereka dengan baik. Kenzo menganggap itu hanyalah candaan, tanpa berpikir mereka sungguh akan melakukannya. Aku harus minta maaf pada Zeva, gumam Kenzo yang dapat didengar oleh Lian. Memangnya tadi kau tidak minta maaf? Tanya Lian. Kenzo menggelengkan kepalanya dengan kedua sudut bibir yang melengkung ke bawah. Oh ya ampun, kau pasti sangat terkejut. Lian menghela nafas. Sepulang sekolah nanti, minta maaf lah, ujar Maxim. Bagaimana caranya? Zafi pasti akan melarang Zeva dekat denganku, tanya Kenzo. Serahkan saja pada kami. Maxim tersenyum. Saat pelajaran berakhir, Zafi buru-buru menarik Zeva keluar dari kelas. Namun langkah mereka terhenti saat Maxim dan Gio menghadang mereka. Minggir, ujar Zafi. Sudahlah Zafi, kau memang lebih kuat dariku, tapi kau tidak akan bisa melawan kami berdua. Ayo ikut. Maxim dan Gio menyeret Zafi pergi. Tidak, Zeva! Zafi berteriak membuat murid lain terheran dengan pemandangan itu. Kami akan mengurusnya. Lian menepuk bahu Zeva sebelum menyusul ketiga manusia bodoh itu. Apaan sih? Zeva tidak bisa menahan senyumnya, apalagi saat melihat Kenzo sudah ada di depannya. Zeva, iya. Zeva masih mempertahankan senyumannya. Punya waktu sekitar 20 menit sebelum ekstrakurikuler dimulai. Zeva menatap jam tangannya. Aku ingin bicara. Baiklah, ayo cari tempat lain. Oke. Kenzo membawa Zeva ke depan sekolah. Di sana ada truk es krim yang biasa berjualan. Kenzo memberikan sebuah es krim coklat kepada Zeva. Terima kasih. Zeva merasa sedih. Mereka duduk di bangku yang disediakan di sana. Aku minta maaf, ujar Kenzo. Aku juga. Kau tidak marah? Kau sendiri? Aku marah pada diriku sendiri. Sama. Kenapa kau sangat santai? Kau tidak perlu merasa terbebani, anggap aja semua itu angin yang berlalu. Perkataan Zeva membuat dada Kenzo sedikit berkedut. Tidak akan mudah baginya melupakan Zeva yang seperti itu, tapi Kenzo tidak ingin memperpanjang masalah. Terima kasih dan maaf sekali lagi, ujar Kenzo. Baiklah, Zeva mengangguk. Apa kau tidak akan menjelaskan sesuatu soal Zafi? Iya, kau pasti sudah mengenalnya. Dia terlalu khawatir. Aku mengikutinya karena aku tidak mau membuatnya sedih, ujar Zeva. Dia saudara yang baik. Benar. Kenzo masih tidak bisa tenang. Zeva, aku... Kalian sudah selesai bicaranya kan? Maxim muncul di saat yang tidak tepat. Remaja itu bahkan menggeser Zeva agar membiarkannya duduk di antara mereka. Maxim merangkul bahu keduanya sambil menyandarkan punggungnya di bangku. Di mana Zafi? Tanya Zeva. Dia bersama Lian. Dia sudah lebih tenang sekarang, ujar Maxim. Bagaimana kau menenangkannya? Aku memberinya uang $200 untuk menyuruhnya pergi berkencan dengan Lian. Jadi kau menjadikan Lian sebagai tumbal. Lian tidak masalah kok pergi dengan Zafi. Lalu kenapa kau kemari? Ada hal penting yang harus aku katakan pada kalian. Maxim diam beberapa saat. Kalian pernah pacaran? Tanya Maxim. Tidak. Zeva dan Kenzo menjawab serentak. Apa kalian pernah jatuh cinta? Tidak. Mereka menjawab serentak. Apa kalian sedang merasakan hal aneh saat dekat dengan seseorang? Iya. Zeva dan Kenzo menoleh satu sama lain. Baiklah, sudah cukup. Kalian berdua telah melalui banyak hal dalam waktu singkat. Ditambah, cara kalian menyelesaikan masalah benar-benar mudah. Maxim tersenyum. Maxim, bicaralah dengan bahasa manusia. Aku tidak mengerti, ujar Zeva. Sepupuku sayang, kau akan mengerti nanti. Maxim mengedipkan sebelah mata pada Zeva. Suatu hari nanti, saat kalian menjalani sebuah hubungan, kalian harus berhati-hati, ujar Maxim. Apaan sih? Zeva merasa heran, kenapa tiba-tiba membicarakan hubungan? Kenzo juga tidak mengerti. Bisa aja pacar kalian orang yang tidak setia. Tentu akan ada faktor yang membuat pacar kalian tidak setia. Contohnya, kalian kurang memberinya kasih sayang, kurang memberinya perhatian, selalu menjadikannya yang terakhir, selalu meremehkannya, dan berbagai hal lainnya. Pokoknya, kalau kalian mau mendapatkan pacar yang setia, kalian juga harus setia, ujar Maxim.
Zeva dan Kenzo saling menatap satu sama lain. Mereka tidak mengerti kenapa Maxim tiba-tiba bersikap tidak jelas. Maxim, Gio mendekati mereka. Iya sepupu, pacarmu selingkuh. Senyuman Maxim luntur. Ia bisa saja tidak mempercayai siapapun, tapi Gio tidak akan bercanda. Apa? Maxim menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Sabar. Kenzo mengelus punggung Maxim yang berambut panjang atau pendek. Maxim mengangkat kepalanya dan menatap Gio. Pendek, jawab Gio. Viera, Rebecca, Lily, atau Angel? Tanya Maxim. Rebecca. Rebecca Alexandro atau Rebecca Jonathan? Rebecca Jonathan. Sialan. Maxim menangis pelan. Aku selalu disakiti. Lirik Maxim. Sialan, berapa banyak pacarmu? Brengsek, teriak Zeva.